Halo, perkenalkan nama saya Frida Aprilia Pratiwi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas dan juga uji reliabilitas, serta bagaimana cara pengujian dari uji validitas dan juga uji reliabilitas. Sebelum kita melakukan pengujian, kita harus tahu dulu apa itu uji validitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Menurut Ghazali 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka angket tersebut dinyatakan valid. Jika nilai R hitung lebih kecil dari nilai R tabel, maka angket tersebut dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, kita ke SPSS. Di sini sudah ada data view dan variable view. Kita akan ke variable view. Lalu kita akan menguji X1 yaitu motivasi kerja. Jadi karena poin kuesionernya ada 8, jadi kita tulis sampai 8. X1 salah guys, maaf, sini X1 1, X1 2, X1 3, X1 4, X1 5, lalu selanjutnya total X1. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian kita buka data view, akan tampil seperti ini. Kemudian cara berikutnya, kita ke Excel. Ini tabulasi yang sudah kita buat dalam hasil pengolahan kuesioner. Kemudian ini kita blok. Setelah itu kita copy, lalu kita kembali ke SPSS, lalu di sini kita paste. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, cara selanjutnya adalah kita klik Analyze, kita pilih Correlate, kita pilih Bivariate, kemudian ini kita blok, ini Ctrl A. Lalu kita pindahkan ke sini. Sini kita checklist person and total, lalu kita klik OK. Nah, akan menampilkan hasil output seperti ini hasilnya. Untuk mengetahui data tersebut valid atau tidak, kita harus mengetahui nilai R tabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada gambar R tabel. Ini kita zoom ya, teman-teman. Nah, di sini ada caranya. DF sama dengan N dikurang 2. N adalah responden kita. Responden kita ini 50 dikurang 2 berarti menjadi 48. Tingkat signifikansi yang akan kita pakai yaitu 0,05. Sehingga nilai R tabel kita adalah 0,235. Nah, kembali lagi ke materi sebelumnya. Bahwa jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka angket tersebut dinyatakan valid. Jika nilai R hitung lebih kecil dari nilai R tabel, maka angket tersebut dinyatakan tidak valid. Kita ingat-ingat R tabel kita nilainya adalah 0,235. Kemudian kita ke output, kita lihat nilai R hitungnya di poin 1 hasilnya adalah 0,600, poin 2 0,614, poin 3 0,536, poin 4 0,599, poin 5 0,668, poin 6 0,724, poin 7 0,65 dan poin 8 adalah 0,642. Berarti dari hasil nilai R hitung, maka tadi dinyatakan jika R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka data tersebut dinyatakan valid. Berarti hasil dari kuesioner
variabel X1 ini dinyatakan valid karena R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Nah, kemudian selanjutnya setelah uji validitas kita akan menguji uji reliabilitas. Nah, sebelum kita lakukan pengujian, kita harus tahu dulu apa sih uji reliabilitas itu. Uji reliabilitas digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable serta digunakan untuk mengukur berkali-kali agar dapat menghasilkan data yang konsisten. Dalam penelitian, uji reliabilitas yang dipakai adalah uji Alpha-Cronbach. Apabila hasil koefisien alfa lebih besar dari taraf signifikansi 60% atau 0,6, maka kuesioner tersebut dianggap reliable. Apabila hasil koefisien alfa lebih kecil dari taraf signifikansi 60% atau 0,6, maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak reliable. Nah, kemudian setelah itu kita kembali ke SPSS. Ini data yang sudah kita uji validitas, kemudian kita klik analyze. Lalu kita ke scale dan pilih reliability analysis. Kemudian ini kita copy hanya sampai poin X18-nya saja. Kemudian kita pindahkan. Lalu kita ke statistik. Lalu kita klik correlation, covariance, and scale if item delete. Langsung kita continue dan oke. Nah, case processing summary artinya semua data dari ke-50 responden telah diuji. Nah, hasil dari uji reliabilitas ialah nilai ini atau nilai Cronbach alpha ini. Nah, untuk menyatakan data tersebut reliable atau tidak, kita kembali lagi. Apabila hasil koefisien alfa lebih besar dari taraf signifikansi 60% atau 0,6, maka kuesioner tersebut dianggap reliable. Kita lihat kembali di hasil output SPSS, hasil dari Cronbach alpha-nya adalah 0,786, yang berarti lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,6. Berarti data tersebut dinyatakan reliable. Segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih sudah menonton.